Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk membahas soal-soal tentang persalinan. Dan soal nomor 16 ini, seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 sedang dalam kala 3 persalinan di PMB. Hasil pemeriksaan tensi 100/80, nadi 80, pernapasan 24, suhu 36, TFU sepusat. Saat ini bidan telah melakukan peregangan tali pusat terkendali selama 15 menit, namun plasenta belum lahir. Apakah langkah-langkah selanjutnya yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? A. Lanjutkan PDT. B. Memberikan oksitosin kedua. C. Menegakkan diagnosis. D. Memberikan drip oksitosin. E. Melakukan rujukan. Di sini kita lihat untuk kata kunci pada soal nomor 16 ini adalah kala 3 dan bidan telah melakukan peregangan tali pusat terkendali selama 15 menit namun plasenta belum lahir. Jadi langkah selanjutnya yang dapat dilakukan bidan pada kasus tersebut adalah jawabannya adalah B, memberikan oksitosin kedua. Jadi ketika sudah diberikan oksitosin pertama dan kita menunggu 15 menit pertama tapi belum ada pengeluaran plasenta, maka kita memberikan lagi untuk oksi yang kedua ya. Oke. Jadi untuk nomor 16 ini jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, soal nomor 17, dengan soal yang sama, tetapi saya bacakan kembali. Seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 sedang dalam kala 3 persalinan di praktek mandiri bidan. Hasil pemeriksaan tensi 100/80, nadi 80, pernapasan 24, suhu 36, TFU sepusat. Kemudian saat ini bidan telah melakukan peregangan tali pusat terkendali selama 15 menit dan tidak berhasil. Kemudian memberikan oksitosin kedua. Jadi langkah selanjutnya yang tepat dilakukan bidan tersebut adalah, nah di sini kata kunci dari soal nomor 17 ini adalah bidan telah melakukan peregangan tali pusat terkendali selama 15 menit. Kemudian bidan juga telah memberikan oksi yang kedua. Jadi yang dilakukan selanjutnya itu apa? Jadi setelah diberikan oksitosin yang kedua, maka bidan melanjutkan peregangan tali pusat terkendali untuk melakukan pengeluaran plasenta. Untuk soal nomor 17 ini jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 18 ini soalnya bersambungan ya antara soal 16, 17, 18 dan selanjutnya. Ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menjawab soal yang berurutan kasusnya. Jadi kalau misalnya kita salah menjawab di awal, maka akan salah pula jawaban pada soal-soal berikutnya ya. Kemudian soal nomor 18 ini, seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 sedang dalam kala 3 persalinan di PMB. Hasil pemeriksaan tensi 100/80, nadi 80, pernapasan 24, suhu 36, TFU sepusat. Saat ini bidan telah melakukan peregangan tali pusat terkendali selama 30 menit namun plasenta belum lahir. Nah, diagnosis apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Jadi di sini kita untuk soal nomor 18 ini menentukan diagnosanya ya. Kalau soal-soal sebelumnya ada tindakan selanjutnya. Tapi untuk soal nomor 18 ini adalah kita mendiagnosanya karena sudah dilakukan peregangan tali pusat selama 30 menit, kemudian sudah diberikan oksitosin hingga 2 kali. Jadi diagnosis yang mungkin terjadi di sini adalah retensio plasenta atau belum terlepasnya plasenta setelah 30 menit pengeluaran janin. Jadi namanya retensio plasenta. Masih ingat kan perbedaan antara retensio plasenta dan solusio plasenta? Jadi kalau retensio plasenta itu terjadi pada saat kala 3, sedangkan solusio plasenta terjadi pada saat masa kehamilan. Ia yang menyebabkan dia terjadinya HAP atau hemorrhagic antepartum atau perdarahan pada masa kehamilan. Jadi kita harus bisa membedakan antara retensio plasenta dengan solusio plasenta ya. Jadi untuk soal nomor 18 ini jawabannya adalah A, retensio plasenta. Kalau untuk plasenta akreta, plasenta adesiva itu adalah nama-nama perlekatannya. Nah, kita kembali lagi ke diagnosa nomenklatur.
apa-apa saja yang masuk ke dalam situ. Jadi kita juga harus memahami di sini apa kalimatnya dan di diagnosa nomenklatur itu apa. Jadi harus sama ya. Jangan nanti diagnosanya ini sebenarnya retensio placenta, tapi yang terjadi sebenarnya adalah perlekatan plasentanya, misalnya placenta adhesiva, dan kita menjawabnya placenta adhesiva, itu salah ya. Jadi harus sesuaikan dengan diagnosa nomenklaturnya, yaitu retensio placenta. Kita lanjut untuk soal nomor 19. Nah, soalnya sama dengan soal-soal sebelumnya, namun tetap saya bacakan ulang ya. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1P0A0, sedang dalam kala 3 persalinan di PMB. Hasil pemeriksaan tensi 100/80, nadi 80, pernapasan 24, dan suhu 36. TFU sepusat. Saat ini bidan telah melakukan PTT selama 30 menit, namun plasenta belum lahir. Tampak terjadi perdarahan pada jalan lahir. Nah, apakah masalah potensial yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Shock septik. B. Shock anafilaktik. C. Shock hipovolemik. D. Shock kardiogenik. Dan E. Shock neurogenik. Kata kuncinya lagi adalah peregangan tali pusat terkendali 30 menit, kemudian plasenta belum lahir, dan tampak perdarahan pada jalan lahir. Sebelumnya saya ulas kembali tentang shock ya. Di sini perbedaan antara shock septik, anafilaktik, hipovolemik, dan kardiogenik serta neurogenik. Nah, pengertian dari shock septik tersebut adalah gangguan menyeluruh pembuluh darah akibat infeksi ya. Intinya kalau kita menghafal atau mengingat dan memahami bahwa septik itu sepsis atau infeksi. Ya, kemudian shock anafilaktik adalah respon alergi yang ditandai dengan bengkak, gatal-gatal, dan bisa menyebabkan tensi turun. Jadi shock anafilaktik ini kalau kita singkat menjadi misalnya dengan untuk memudahkan kita mengerti ya, itu adalah reaksi alergi saja ya, reaksi alergi kemudian adanya tensi yang turun. Kemudian shock hipovolemik adalah hilangnya volume cairan seperti perdarahan atau cairan pada saat pasien tersebut mengalami muntah yang hebat. Jadi selain perdarahan dia juga kehilangan cairan berupa muntah, akibat muntah ya. Untuk shock hipovolemik. Shock kardiogenik adalah akibat depresi berat kerja jantung sehingga menyebabkan sistoliknya kurang dari 80 mmHg. Kemudian terakhir shock neurogenik adalah shock karena rasa sakit yang hebat. Biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan diagnosa KET atau kehamilan ektopik terganggu, solusio plasenta, ruptur uteri, dan lain-lain. Yang mana shock ini kita kembali lagi ke rasa sakit yang hebat. Jadi ketika shock terjadi dan disertai dengan rasa sakit yang hebat, berarti akibat dari shock neurogenik. Jadi untuk soal kasus nomor 19 ini, jawaban yang tepat adalah C. Shock hipovolemik. Dari mana kita mengetahui shock hipovolemik? Di sini tampak perdarahan pada jalan lahir. Jadi terjadinya perdarahan pada jalan lahir sehingga pasien tersebut mengalami penurunan volume cairan darah ya. Sedangkan untuk tensinya tidak mengalami penurunan. Jadi jawabannya adalah C. Shock hipovolemik. Untuk soal nomor 20, seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 sedang dalam kala 3 persalinan di PMB. Hasil pemeriksaan tensi 100/80, nadi 80, pernapasan 24, suhu 36, TFU sepusat. Saat ini bidan telah melakukan peregangan tali pusat terkendali selama 30 menit, namun plasenta belum lahir. Tidak tampak perdarahan pada jalan lahir. Ini berbeda ya dengan soal yang sebelumnya. Jadi pada soal sebelumnya itu tampak perdarahan pada jalan lahir, sedangkan pada soal ini tidak tampak perdarahan pada jalan lahir. Ini soal sudah saya bahas pada materi sebelumnya ya, bagaimana penanganan pada saat kita di kala 3 namun plasenta belum lahir dan tidak tampak semburan darah. Jadi asuhan apakah yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Manual plasenta, B. Pasang infus dan rujuk, C. Lanjutkan PTT,
D. Berikan antibiotik, dan E. Berikan oksitosin. Jadi di sini kata kuncinya adalah setelah 30 menit dilakukan PTT belum lahir plasenta dan tidak tampak semburan darah. Jadi jawaban untuk soal kasus nomor 20 ini adalah B. Kita pasang infus, kemudian kita lakukan rujukan. Karena untuk melakukan manual plasenta di sini, karena tidak ada semburan darah tiba-tiba, berarti plasenta tersebut melekat erat pada uterus, sehingga percuma saja kita melakukan manual plasenta sedang tidak ada pengeluaran darah, berarti plasenta masih melekat, belum ada tanda-tanda perlepasannya. Jadi akan sia-sia saja ya. Kemudian lanjutkan PTT juga bukan ya, karena sudah 30 menit. Berikan antibiotik juga bukan. Berikan oksitosin karena sudah dikasih 2 kali oksitosin. Jadi jawaban untuk soal nomor 20 ini apa? Jawabannya adalah B. Kita pasang infus, kemudian kita rujuk ke rumah sakit. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada materi persalinan. Ini soal persalinan terakhir ya, nanti kita akan bahas mengenai bayi baru lahir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.